mulianya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Siapa Hatim Al-Asam? Imam Hatim ini ulama dari Khurasan, wafat 237 Hijriah. Kalau dengar wafat 237 berarti ini termasuk generasi ulama salafus soleh. Generasi 300 tahun awal kaum muslimin. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, namanya generasi ulama salafus soleh. Beliau ini adalah muridnya Imam Syaqiq Al-Balhi. Imam Syaqiq Al-Balhi ini muridnya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham ini dulu pernah jadi gubernur di Balah itu Afghanistan. Masih keturunan Sayyidina Umar. Mengundurkan diri, kemudian beliau belajar, meninggalkan kursi gubernurnya. Beliau belajar agama ke Basrah, kemudian Mekah, Madinah. Nah, punya cucu murid namanya Imam Hatim. Qala Hatim, berkata Hatim Al-Asam. Al-Asam ini gelar. Al-Asam ini artinya tuli, Bu. Kok ada ulama hebat, banyak dikutip oleh generasi sekarang, pemikiran-pemikirannya, gagasan-gagasannya, kok gelarnya tuli. Nah, suatu hari, ini ceritanya begini. Suatu hari beliau ada majelis. Di dalam majelis ilmu itu ada seorang ibu bertanya. Ketika ibu itu bertanya, terkentut keras. Maka Imam Hatim Al-Asam tadi itu ingin tetap memuliakan murid-muridnya. Seorang guru yang baik tidak boleh mempermalukan muridnya di depan umum, di depan teman-temannya. Ini menjaga kemuliaannya. Bagaimana caranya? Pura-pura tuli. Bagaimana cara pura-pura tulinya? Bu, tolong keraskan suaranya, diulangi pertanyaannya. Udah diulangi lagi sampai 3 kali. Akhirnya senang ibu tadi itu. Alhamdulillah, Buya tidak dengar. Nah, padahal Tuan Guru Hatim Al-Asam tadi pura-pura tidak dengar. Maka sampai 15 tahun beliau itu ya pura-pura tidak dengar ketika jumpa muridnya yang tadi, hingga muridnya tadi wafat. Maka beliau punya gelar Al-Asam. Qala Hatim Al-Asam, yuqalu al-ajalatu minasyaiton. Ya, dikatakan ada sebuah hadis, buru-buru itu dari setan, termasuk godaan setan. Illa fi khamsatin, kecuali di dalam 5 perkara. Apa 5 perkara itu, Bu? Yang pertama adalah ya, it'amut ta'am idza hadaradz dzaifu. Memberi hidangan makanan kepada tamu jika tamu sudah datang. Bapak Ibu sekalian, kita ini di dalam agama kita ini ada tuntunan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana salah satu adab di dalam memuliakan tamu? Segera menyiapkan hidangan. Ibu datanglah telepon dari Medan, besan. Bu, alhamdulillah adiknya si Fulan, adiknya menantu ibu diterima di UNRI. Apa? Kedokteran. Ini bulan Oktober mau masuk kuliah. Ya, kami mau ngantar ini sama bapak. Oh, enggak usah cari hotel, nginep di rumah saya saja di dekat Pasar Sail. Nah, sehari sebelum besan ibu datang, ibu udah belanja. Beberapa jam sebelum sampai di rumah ibu, ibu udah menyajikan makanan. Ini namanya tergesa-gesa yang dibolehkan, menyegerakan. Ya. Jadi memberi makanan kepada tamu bila tamu sudah datang. Bahkan sebelum datang ibu sudah persiapkan. Nah, ini adabnya. Kita semua tahu keutamaan memberi makanan kepada sahabat kita.
Nabi hadis pertama beliau sampaikan, sabda beliau begitu sampai di Yasrib setelah hijrah ya dari Mekah. Apa sabda beliau? Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Wasilul arham, menyambung silatur rahim. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangun malam qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam. Nah, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ada di situ it'amut ta'am, berbagi makanan. Jadi jangan dianggap sepele berbagi makanan. Ini terkait dengan apa? Adab, kemuliaan kita. Ini yang pertama. Bahkan kita tahu ya, ada sampai ayat Al-Quran turun gara-gara sahabat memberi makan kepada orang muhajirin. Jadi sahabat Ansor ngasih makan muhajirin. Ya, ini kisahnya Abu Talhah. Nabi SAW kedatangan tamu dari Mekah. Ada di rumah makanan, wahai istri-istriku. Jadi tanya kepada istrinya apakah ada makanan. Tidak ada. Kemudian tanya kepada sahabat, ada yang mau menjamu tamu kita ini? Saya Rasulullah, kata Abu Talhah. Silakan bawa pulang. Di jalan menung. Di rumah ada makanan enggak? Tanya kepada istrinya, ada makanan? Ada sedikit bang, untuk anak kita. Gampang. Tugasmu malam ini menidurkan anak kita, jangan dikasih makan malam. Kita berdua tak usah makan. Malam tamu kita datang, matikan lampu, kasih 2 piring. 1 piring isi makanan untuk tamu kita, 1 piring kosong untuk saya. Pura-pura makan dia, klutik-klutik. Sehingga turun surat Al-Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ayat itu turun ya. Allah kagum dengan kemuliaan Abu Talhah ini. Nabi kemudian beritahu, wahai Abu Talhah, apa yang kau lakukan tadi malam sampai turun ayat ini. Nah, ini memuliakan tamu. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata, menyelenggarakan jenazah kalau sudah ada orang mati. Ini tidak boleh ditunda, hukum asalnya harus disegerakan. Oh tapi kan nunggu anaknya di Jakarta, boleh asal tak lama-lama. Tadi malam dapat kabar ibunya meninggal di Pekanbaru, anaknya cari tiket, malam penerbangan tak ada, dapatlah Garuda jam 7 dari Cengkareng sampai di Simpang 3 jam 8.45 ya, sampai Sahil jam 9. Maka boleh ditunggu. Tapi kalau ini ibumu meninggal, ya saya akan cari tiket, cuma tidak ada PT, nantilah cari pinjaman. 3 hari tidak dapat pinjaman uang di Jakarta itu, ajak usah ditunggu. Boleh ditunggu, ditunda, asalkan jenazah tidak berubah. Maksudnya berubah jadi hidup, enggak, berubah aromanya. Ya, kadang-kadang ada itu jenazah yang awet, tersenyum terus. Ada, maksudnya wajahnya itu segar itu kan, walaupun sudah meninggal ada. Tapi ada juga yang hitungan jam sudah busuk, ada juga. Saya dapat cerita, ada seorang pemuda hobinya mabuk. Suatu hari adiknya pesta, mabuk pula dia, sampai akhirnya mati, sedang OD, overdosis. Begitu dimandikan dah busuk dia. Gitu itu jangan ditunda. Boleh ditunda otopsi kalau kepentingan otopsi. Atau sebagian ulama mengatakan tunggu yang sholat ada 40 orang. Penyelenggaraan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Ini kita semua sudah maklum. Fardu kifayah itu apa? Fardu ala kulli muslim. Kewajiban atas segenap kaum muslim di sekitarnya. Bukan hanya kewajiban anaknya, Bu. Bukan hanya kewajiban suaminya kalau istrinya meninggal. Bukan hanya kewajiban keluarganya, enggak. Kewajiban kita yang hidup. Maka ini penting untuk kita kasih tahu. Kita bertetangga ini ada kewajiban ya antar tetangga. Kalau ada kerabat kita, bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, tapi tetangga kita, satu RT, 100 kakak misalnya.
ada yang meninggal, itu ada di pundak kita kewajiban memandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan. Fardu kifayah itu gugur kalau sudah sempurna ditunaikan. Kalau belum sempurna, seluruh masyarakat sekitar itu terbebani dosa. Maka mudah-mudahan di setiap musalla, masjid ada tim yang bisa mahir, mampu memandikan. Kadang-kadang ditunda pemakaman, nunggu ibu yang bisa memandikan masih disiap. Tunggulah lama lagi. Nah, harus ada Bu yang bisa memandikan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ini perkara yang pasti. Kita jadi kaya belum pasti. Jadi pejabat dah lewat, dah tua. Mati pasti. Maka harus ada di antara kita ya yang bisa memandikan. Sudah dimandikan, sudah dikafani, disolatkan pun sudah, tidak kunjung dimakamkan, seluruhnya tetap terbebani dosa. Fardu kifayah ini tidak hanya penyelenggaraan jenazah, tajhizul janaiz, bukan, akan tetapi memilih pemimpin fardu kifayah, ya, dakwah fardu kifayah. Nah, makanya Nabi wafat Senin waktu duha. Kenapa justru baru dimakamkan Rabu malam? Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajmain istighal. Istighal itu menyibukkan diri di dalam memilih pemimpin pemerintahan pengganti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu setelah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah, maka Rasulullah baru dimakamkan. Nah, kalau ada kewajiban yang lebih utama, udah ada sempat orang sibuk melakukan kewajiban yang lebih utama, boleh ditunda. Nah, ini hukumnya. Kita semua udah maklum ini terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Tidak boleh ditunda. Jangan, kalau agama-agama lain di luar Islam kadang-kadang ditunggu seminggu, 2 minggu, nunggu ada macam-macam pakai pesta, ya. Nah, dalam Islam tidak, ya. Maka ini kata ini kan pernyataan dari Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam itu mengatakan demikian dari beberapa dalil. Jadi dirangkum dari beberapa dalil. Misalnya apa? Hadis Nabi, asri'u bil janazati. Segerakan penyelenggaraan jenazah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Ini yang kedua, tajhizul mayyiti idza mata. Yang ketiga, watazwijul ya bikr idza adrakat. Menikahkan anak gadis kalau sudah datang yang melamar. Muslim laki-laki baik soleh, ya, ibu sudah ridho, bapak ridho, ya, anaknya pun mau, ya, segerakan. Macam mana kakaknya belum nikah? Anak ibu 3, perempuan laki-laki, yang tengah perempuan. Ini yang dilamar dulu, kakaknya belum. Bagaimana Bu? Secara syariat boleh dinikahkan, tinggal adabnya aja baik-baik. Manakah ini adikmu nikah duluan, ya, tidak apa-apa mak, tidak apa-apa, kan dilangkai, ya, tidak apa-apa, ya, jodohnya datang duluan. Kadang-kadang itu yang menunda. Kemudian yang ketiga, perkara yang lain yang biasanya menunda, tunggulah nanti biar kita bisa barale gadang. Bu, menikah itu, ya, ijab qabul sesuai syarat rukunnya, udah, ya, ada mempelai laki-laki, perempuan, wali, saksi, mahar, udah, ya, ada ijab qabul. Kemudian walimah, disunahkan walimah sesuai dengan kemampuan, ya. Mampunya bisa ngundang banyak orang, undang. Mampunya hanya 1 RT yang diundang, hanya 40 orang, tidak apa-apa. Ya, mengiklankan bahwa anak ibu sudah punya suami, ini sunnahnya. Nah, tidak usah ditunda. Ini kemarin ada juga kasus
ketika melamar datang pakai Pajero Sport. Tapi ternyata begitu setelah walimah ya cuma ada motor butut. Ini maka apakah harus dibatalkan pernikahannya? Ya enggak. Masa gara-gara itu Makanya Bu, kalau cari menantu teliti sebelum membeli, jangan sampai takicu tagak, ya. Apa namanya? Takicu di nantarang. Ya, takicu di nantarang. Ya, diteliti dulu bibit bobot agamanya, bisa baca Quran enggak, bisa jadi imam apa enggak dia laki-lakinya. Nah, ini saya kira sudah maklum. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, wa qada'ud dain idza wajaba, membayar hutang kalau sudah waktunya, sudah jatuh tempo. Kita ini hablum minan nas, hubungan interaksi sosial kita ini tidak luput dari persoalan-persoalan muamalat, termasuk utang piutang. Kadang-kadang ini kita anggap remeh, padahal ini masalah serius. Gara-gara uang adik beradik bercokak, berantem, tak bertegur sapa. Yang kawan jadi lawan, tak berteguran gara-gara masalah uang. Satu jamaah masjid aja kadang-kadang bermasalah hanya gara-gara uang. Uang itu kan masalah dunia, kita tinggalkan. Iya. Nah, kita ini hidup di dunia, Bu. Di dunia ini untuk akhirat. Ibu punya harta di dunia, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk akhirat. Hidup ini tak lama, ya kan? Tadi kita sholat subuh, sholat subuh itu di dunia amalnya amal badan dan ruh spirit, tapi tidak hanya untuk di dunia ini. Sholatlah biar sehat, tidak dapat pahala. Sholat kita untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sholat di dunia untuk yang di sana, untuk akhirat. Ibu baik sama suami, setia dengan suami, melayani suami sepenuh hati dengan penuh kasih sayang, karena Allah untuk akhirat. Iya kan? Ibu melayani suami di dunia untuk akhirat. Maka dalam Islam itu tidak dipisahkan dunia dan akhirat itu. Ya. Ibu ke pasar, urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia atau akhirat? Ibu jualan manggaleh. Urusan dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Di dunia, tapi untuk akhirat. Coba kalau ibu jualannya tidak jujur, menipu, berdosa atau pahala? Berdosa kan? Kalau dia pedagang yang jujur, berpahala. Berdagang di dunia untuk akhirat. Maka inilah bedanya Islam dengan agama lain. Kita ini dunia tak terpisah dengan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi di dunia ini kita ini punya harta untuk akhirat. Ibu utang, ya, maka harus mikir akhirat. Utang itu mikir akhirat bagaimana? Harus dibayar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba berhutang punya iktikad kuat, punya iltizam, tekad kuat untuk membayar, maka Allah pasti akan mempermudah. Tapi kalau memang sudah ada niatan untuk ngemplang tidak bayar, maka Allah akan mengadab orang yang demikian. Biasanya ini persoalan, ini untuk nasihat kita semua, ya, untuk kita semua, karena ini kita jumpai di mana-mana, ya, baik orang yang sholat maupun orang nggak sholat. Orang yang rajin ke masjid maupun enggak, ini kalau terkait dengan utang kelakuannya hampir sama. Ya, ketika pinjam merengek-rengek, ketika ditagih marah-marah. Ya, malah enggak mau menegur, termasuk adik-beradik. Maka begini, Bu. Karena hidup ini di dunia untuk akhirat, kita ini harta pun di dunia ini supaya kita selamat di akhirat. Bagi ibu bapak yang berpunya, kaya, maka jadilah pemurah, dermawan. Ya, kalau perlu seperti sahabat Abu Thalhah tadi, namanya Isar. Isar itu memberikan, ya, kepada orang lain padahal dia butuh. Ya, keluarganya lapar, diberikan kepada orang lain.
Kemudian datanglah adik ibu, adik kandung pinjam. Untuk apa? Anaknya sakit. Anak kemenakan ibu sendiri sakit. Pinjamlah berapa? 1 juta. Maka bisa jadi kalau dia sampilik karyang, nah ada tidak, ya. Tapi karena ibu yakin harta ini untuk akhirat, ambil aja lah dek, nggak usah pinjam. Ini untuk anak kita, ya. Ini yang benar. Boleh nggak usah kak pinjam, dipinjam. Nah, bagi yang meminjami melapangkan diri. Bagi yang pinjam harus tahu diri. Segera dibayar. Kalau akadnya utang, walaupun saudara harus dibayar. Maka Bapak Ibu, ya, kalau adik-beradik saling menolong aja lah, saling membantu dulu satu rahim, ya kan? Termasuk di kampung ini anak kemenakan kakak kau mau masuk pesantren perlu uang berapa? 2 juta. Aku kasihlah kirim semuanya. Aku lebihkan 3 juta. Ya, ibu kaya. Untuk apa harta ditumpuk-tumpuk? Bagi untuk anak, untuk masuk pesantren lagi. Nah, kalau ibu misalnya ya minjami 1 juta, kemudian teman ibu ini atau saudara nggak bisa bayar, ibu ikhlaskan, maka ibu dapat pahala seperti sedekah 2 juta, 2 kali lipatnya. Nah ini luar biasanya agama kita ini. Dan kita ini kalau nggak mau bayar, ini celaka. Maka sekarang ini mumpung masih hidup, ingat-ingat, ya, ingat-ingat dulu waktu masih muda, ya di sekolah, di SMP, di SD Teladan, SMP berapa kok? SMP 4 yang Pasar Sahil yang terkenal kan, SMA 1, SMP P, ya sana, SMA 6, ya. Mungkin dulu pernah hutang sama kawan, di kantin tidak bayar. Macam mana? Kita pernah utang, sadarnya sekarang. Ya kan? Baru tahu kalau seandainya orang yang punya hutang nggak bayar, ya. Nafsul mukmin, jiwa mukmin. Sampai Nabi itu bukan jiwa manusia, jiwa orang beriman. Ya, mu'allaqatun, terkatung-katung. Bidainihi gara-gara utangnya. Udah mati dia terkatung-katung. Terkatung-katung itu bahasa kasarnya gentayangan. Tapi enggak seperti hantu-hantu di film-film sinetron gitu enggak. Ya. Hatta yughdu anhu, hingga dia membayar hutangnya. Orang yang mati syahid sekalipun dia tidak masuk surga, tertahan di pintu surga, ya, gara-gara persoalan utangnya. Nanti dihitung dulu. Ya, dihitung-hitung dulu. Diganti amal apa yang bisa membayar utangnya. Nanti di akhirat tak bisa dibayar dengan dinar, dirham, apalagi rupiah, dengan amal soleh kita. Sementara amal soleh itu belum tentu diterima. Kalau amal salah pasti berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau seandainya, ya, jangan sampai begini, sudah mati kita, nanti aja lah kalau mati kan urusannya. Kalau kayak dikira kayak di bank, ibu pinjam di bank, begitu mati dianggap lunas misalnya, karena ada aturan seperti itu. Ibu pinjam ke kawan, ya, sekarang mikir, ya Allah, dulu aku pernah waktu usaha di Jakarta, misalnya, aku pernah pinjam. Wah, berapa? Zaman dulu 100.000, tahun 70-80. Baru sekarang ingatnya, sadarnya. Ibu cari, ya, si Fulan namanya ingat, rumahnya mungkin di Tebet, ibu cari, tidak ada lagi. Kerabatnya tak ada, ahli warisnya tak ada. Ini yang pusing. Ya kan? Macam mana caranya? Caranya, saran para ulama, ibu sedekah. Sebesar uang yang ibu pinjam tadi. Ya, tidak usah dikasih bunga. Ya. Nah, kemudian atas nama teman ibu yang ibu pinjam tadi itu. Setelah ibu sedekah, misalnya ini tetangga, hilang tidak pernah balik. Begitu ibu sedekah ke Masjid Jami'atul Zahidin 1 juta, karena ibu dulu pernah pinjam 1 juta. Orangnya hilang. Kemarin ibu sedekah ke Jami'atul Zahidin 1 juta. Besoknya orangnya ketemu. Macam mana? Waduh, udah saya kasih sedekah ke masjid.
Sedekah tak boleh diambil, utang tetap wajib bayar. Itu caranya. Karena udah ketemu. Sedekah, jangan jumpa Pak Ketua Masjid, utang itu sebetulnya apa bayar utang. Salah alamat, orangnya lah jumpa. Enggak, sedekah ya sedekah, jangan diambil lagi. Yang utang ibu bayar. Nah, utang piutang ini, Bu, utang itu sebetulnya memang boleh kalau mendesak. Banyak orang itu kadang-kadang utang bukan keperluan primer. Pinjamlah berapa? 10 juta. Ini pas adik kau liburan. Kami mau jalan-jalan ke Malaka. Berapa pinjam? 10 juta. Ini tidak boleh. Pinjam untuk poya-poya tak boleh. Pinjam untuk pesta tak usah. Ya. Pinjam untuk keperluan yang primer, untuk yang mendesak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jangan sampai ini kejadian yang banyak orang-orang cerita, aduh payah. Dulu kawan, sekarang dicari payah. Padahal tidak banyak. Berapa hutangnya? 2 juta. Sekian tahun tidak pula bayar. Sementara dia suka posting di media sosial, di Facebook, story WA-nya, jalan-jalan. Makan, neraktir kawannya di restoran. Utang tidak dibayar. Sedekah hukumnya sunnah. Bayar utang wajib. Mana yang harus didahulukan? Bayar utang. Jangan ikut prinsip sedekahlah, nanti kan dapat rezeki banyak. Ya, sedekah itu tujuannya untuk akhirat. Jangan ibu berharap sedekah 10 juta nanti biar besok dapat 100 juta. Ya. Nah, ini ngatur Allah ini jangan kayak begitu. Ya, kita sedekah lillah. Mau nanti kita dapat di dunia ini balasannya atau di akhirat, ya kita ini lillah untuk akhirat. Begitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini penting? Ini harus sadari, kasih tahu ke anak-anak kita, jangan main-main dengan utang. Kita ini apalagi utang yang pakai riba lagi. Udah utang pakai riba. Ini kan udah sering kajian di sini tentang bahaya riba. Ya, Bu, udah utang pakai riba. Dirhamur riba. Ya, sering disampaikan Ustaz Hidayatullah mungkin. 1 dirham. 1 dirham itu berapa kira-kira? 1 ekor ayam kampung. Berapa kira-kira? 70.000. Dirhamur riba. Dosanya riba itu, ya, asyaddu, lebih besar, ya, siksanya bagi orang yang riba 1 dirham itu dibandingkan seorang yang berzina 36 kali. Nah, kalau gitu gampang lah zina. Bukan. Ini artinya jangan main-main dengan riba. Tengoklah kita ini. Negeri kita ini kaya raya. Ibu cari sekarang. Total utang Indonesia. Berapa? 8.900 triliun. 8.900 triliun. Hampir 9.000 triliun. Tahun ini, kata Bu Sri Mulyani, bunga, artinya ribanya saja 552,1 triliun. Triliun itu berapa dirham? 500 triliun lebih bayar bunganya saja, cicilan bunga. Bu, Ibu jangan heran, hari ini di Pekanbaru PBB-nya naik 300%. Ya, sejak 2024 kemarin. Di Jombang 400%. Pati 250% bergejolak. Karena mereka sadar. Ya, Cirebon 1000% naik PBB. Kenapa kok pajak ini? Semua sekarang dipajai. Sebetulnya enggak. Ini negara kapitalis sekali. Semua dipajai. Uang ibu sendiri beli makanan ada pajaknya enggak? Ada PPN. Mau ibu kaya, mau ibu miskin, pajak berlaku untuk semua. Kalau zakat hanya untuk orang yang mampu. Maka Bu Sri Mulyani, zakat dengan pajak itu beda. Ya, kan dia mengatakan kemarin tuh, zakat, wakaf, pajak itu sama. Ini harta kita, ada orang lain. Benar, kita harus minta Rasulullah. Tapi zakat itu dalam Islam tak ada. Pajak itu tak ada. Yang ada zakat. Pajak itu kalau kondisi negara darurat, namanya dharibah. Kalau ada bencana, ada musuh datang, kas negara tidak ada, maka
terpaksa negara mewajibkan dharibah, pajak, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan pertahanan negara, untuk kepentingan bantu orang yang kena bencana. Dari mana? Siapa yang diambil? Orang-orang kaya saja. Kalau sekarang orang miskin ada bayar pajak enggak? Bayar pajak? Orang miskin enggak ada bisa beli nasi, dia beli Indomie. Ibu beli Indomie, orang miskin misalnya beli Indomie, ada pajaknya enggak? Ada. Rokok misalnya. Ada pajaknya enggak? Ada enggak orang miskin merokok? Banyak. Ya, sedekah enggak merokok? Iya. Ya, infak untuk anaknya di MDA ngomel-ngomel, rokoknya di Samsu. Ya. Nah, jadi kalau pajak itu dari orang miskin untuk orang kaya. Kalau zakat dari orang kaya untuk orang miskin. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kita tegaskan lagi, dalam Islam zakat dengan pajak itu beda. Zakat itu melekat kewajiban bagi orang, hanya untuk orang muslim. Hanya untuk orang muslim. Orang non muslim kaya raya, tidak ada dia bayar zakat. Adanya jizyah. Jizyah itu untuk orang kaya dan laki-laki. Inilah pentingnya kita belajar fikih iktisadi, nizamul iktisadi fil Islam. Nah, utang Indonesia ini tiap tahun utang, dan kita ini bangkrut gara-gara utang. Harus bayar bunganya saja tahun ini 500 triliun lebih. Maka transfer dari pusat ke daerah itu sekarang dipangkas. Yang ribut di Pati itu tahun ini berkurang transfer dari pusat ke daerah berapa? 59 miliar. Akhirnya bupatinya kan pening. Dari mana ini anggaran? Sumbernya dari pusat dipangkas. Di pusat itu uangnya untuk apa? Bayar utang. Karena 10 tahun zaman Jokowi itu utangnya gila-gilaan. Sebelumnya juga demikian, tapi lebih parah zaman Jokowi. Akhirnya sekarang sibuk bayar utang pemerintah sekarang. Ke daerah dikurangi. Akhirnya daerah macam mana caranya? PBB, pajak bumi dan bangunan dinaikkan sampai Cirebon 1000%, Pekanbaru 300%. Ya, yang ribut di Pati. Nah, yang seperti ini harus bersegera apa? Dibayar utangnya dan bersegera untuk mengoreksi. Jangan utang lagi. Udah jelas-jelas utang ini bikin masalah. Kita bayar utang itu, bayar cicilan utang, bunganya utang lebih besar daripada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan paling-paling 200 triliun. Bayar bunga 500 triliun. Anggaran nasional untuk kesehatannya, untuk orang-orang yang se-Indonesia itu, bayangkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting untuk kita kasih tahu. Kenapa sekarang ini pemerintah ini utang aja kerjaannya? Untuk apa mereka utang? Ya, kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak perlu, kayak tadi untuk beralih. Coba, untuk apa? Untuk seminar, untuk apa yang nggak ada guna. Apalagi untuk IKN masa utang misalnya. Ya, sekarang jadi kota hantu mungkin kan, Hambalang segala macam kasus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus tahu diri. Udah jelas-jelas utang itu apalagi bunga dilarang. Nah ini kan cerita akhlak akhirnya kan lari ke situ juga, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kalau punya utang dibayar. Tapi kalau pemerintah Indonesia ini gini, ya, kalau dalam Islam dulu ya utang berbunga, utangnya harus dibayar. Tapi bunganya tidak harus. Orang bunga itu riba, mana pula, ya. Utangnya, yang namanya utang wajib dibayar. Nah, itulah kasihan pemerintah berikutnya kan, bayar utang aja kerjaan. Nah, mestinya stop, jangan utang. Kan kalau kampanye kan kita tidak akan utang. Kalau kampanye, kenapa begitu jadi presiden utang? Kenapa coba? Apa? Rakyatnya harus kritis. Untuk apa? Karena itu ada dimain-mainkan utangnya. Ya, baik oleh donor maupun negara pengguna. Ini jebakan. Pola penjajahan baru, debt trap namanya, jebakan utang. Kalau negara, apalagi negara kaum muslimin seperti kita ini udah terkena utang, seperti dulu Pak Harto, apa kurang hebatnya Pak Harto? Halaman depan seluruh koran, ya, direktur IMF, congkak di depan Pak Harto, ya kan? Sebelum beliau lengser. Gak punya harga diri bangsa ini kalau utangnya banyak. Nah,
yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wat-taubatu minadz-dzanbi idza aznaba, bersegera bertaubat kalau berbuat dosa. Jangan ditunda-tunda. Udah lama enggak sholat dari kecil. Ada kawan yang ngajak nanti tua taubat, ya. Iya kalau bisa hidup sampai tua, ya. Maka kalau seandainya kita ini sadar, Bu, di Indonesia ini orang Islam yang sholat 38,9%. Artinya orang Islam di Indonesia, ini survei, Bapak bisa searching hasil survei, data statistik, ya. Artinya lebih banyak orang Islam yang sholat apa yang nggak sholat? Banyak nggak sholat. Coba yang ngeri kan? Padahal ini adalah tiang agama kita. Kalau dia sengaja bahkan mengatakan sholat tidak wajib, bisa sampai ke derajat kekufuran. Ya kalau dia malas, fasik dia. Nah, maka himbau, wah pentingnya sholat, wajibnya sholat. Begitu sadar dia, harus segera, jangan ditunda. Ya, wat-taubatu minadz-dzanbi idza aznaba, bersegera bertaubat. Ya, kalau sudah berbuat dosa. Maksiat, dosa itu, ya, kewajiban tak ditunaikan, sholat enggak. Larangan Allah malah dikerjakan, minum tuak, minum khamr, narkoba, segera berhenti, ya. Nah, kerjaan berzina, nganggu bini orang, segera berhenti, ya. Ini boleh, harus tasarruf. Maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Harus bersegera, jangan ditunda-tunda untuk meraih ampunan Allah. Misalnya ibu sampai malam rewang, tetangga baralik gadang, capek lelah. Jam segini matahari mau terbit. Nah, pas ini 16:15. Udah terbit matahari. Suruk. Ibu baru bangun. Apa yang ibu lakukan? Udah terbit nih matahari, artinya waktu sholat subuh sudah lewat. Ibu belum sholat subuh, baru bangun. Tidur tadi jam 3 karena capek lelah. Nah, bangun setengah 7 atau jam 6:15. Ya. Maka segera kamar mandi, bersihkan badan, wudu, sholat. Namanya qadha. Kalau sholat pada waktunya namanya adaan. Ya, lewat waktunya qadhaan. Jangan ibu beli lontong, makan lontong dulu. Ya, buatkan kopi suami dulu, jangan, segera sholat. Ya, malu ditengok menantu, tutup kamar ibu itu sholat. Ya, matikan lampu. Ya, nampaklah dari luar sama menantu. Alhamdulillah ibu mertua sekarang rajin sholat duha. Mudah-mudahan rezeki rumah tangga keluarga saya pun kena berkahnya. Ya, karena ibu sudah rajin sholat duha. Diintip sama menantu ibu. Ternyata pakai kunut. Mak, ini ada kreasi baru. Sholat duhanya pakai kunut. Tidak apa-apa kalau sekali, nggak apa-apa. Nabi aja pernah sekali, tapi ini terkait dengan hukum sebetulnya. Ya, artinya kalau seandainya kesiangan, ya segera, jangan ditunda-tunda. Ya, tasarruf. Ini harus bersegera. Nabi bersama para sahabat dalam perjalanan jihad, ya, lelah. Kemudian di ujung malam itu istirahat. Kau jangan tidur, kau terjaga. Pesan kepada seorang sahabat. Nanti bangunkan kami menjelang subuh. Siap ya Rasulullah. Lelah. Sahabat yang disuruh jago, disuruh jadi security, tertidur juga. Begitu bangun mereka, Nabi bangun, dibangunkan oleh panasnya matahari. Ya, Nabi, kok nggak bangunkan kami menjelang subuh? Ampun lolok juga ya Rasulullah, maaf. Kemudian mereka, ya, akhirnya segera sholat subuh. Kan matahari sudah terbit, ini qadha. Nah, ini hukum bagi kita. Oh, ternyata begitu caranya kalau kesiangan. Sekali boleh seumur hidup, jangan pula tiap hari.
Ya, jangan pula tiap hari seperti itu. Nah, ini bersegera qadaan. Nah, bayangkan betapa banyak kita ini harus qada kesiangan salat, ya. Maksudnya di luar ibadah salat. Ayat-ayat terkait ekonomi, meninggalkan riba. Negara kita ini diselimuti riba, semuanya riba. Ya. Nah, ini kan harus meninggalkannya harus segera. Qadha. Ya, jangan ditunda-tunda. Hukum-hukum yang terkait dengan pelaku zina. Ya Allah, ibu mudah-mudahan tidak suka buka media sosial, tidak suka nonton TV. Artis-artis DJ yang kerjaannya berzina, begitu hamil dia buat podcast, minta dikasihani orang banyak, dan komentar netizen itu mengerikan, mendukung, simpati. Kerjaannya selama ini berzina. Seakan-akan zina itu asal suka sama suka mulia. Nah, ini kan sudah parah. Ya, ini kemaksiatan yang terang benderang. Nah, ini harus taubat segera. Ma dhahara fi qaumir riba wazina illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla. Jika suatu kaum sudah melakukan riba dan zina secara terang-terangan, sesungguhnya kaum itu telah mendeklarasikan dirinya minta diazab Allah. Ya, mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tengoklah bunganya tadi aja udah 500 triliun lebih, perzinahan merajalela. Begitu kita ingin sampaikan ayat Al-Qur'an, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan mestinya gitu. Pezina laki-laki, bezina perempuan, anak gadis perjaka, zina 100 cambukan. Kira-kira Ibu pernah baca ayat itu enggak? Pernah baca ayat ini? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surat An-Nur, pernah baca? Ayat Al-Qur'an itu kira-kira masih berlaku atau sudah ketinggalan zaman? Masih berlaku, tidak dinasah. Kalau sampai kita menyebut ketinggalan zaman, berarti kita kufur dengan ayat itu. Kok sekarang zina dibiarkan? Ini sama dengan sholat subuh kesiangan. Harus segera. Maka menegakkan syariat itu harus segera. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam hukum, ya, dalam sosial budaya. Sekarang ya Allah, LGBT itu di mana-mana. Cuma sekarang pun mereka melobi ke sana kemari agar dilegalkan pernikahan sejenis. Coba nanti kalau dilegalkan, waduh, Ibu kelabakan. Ya, di mana-mana mereka ini. Nah, sekarang ini masih belum legal, underground. Ya, nah padahal hukuman atas mereka apa dalam syariat Islam? Mengerikan kan? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Jadi yang sebagai subjek maupun objek, kalau dia LGBT hukumnya mati, dibunuh. Sekarang coba Ibu ada nangkap basah orang sedang LGBT. Polisi kemarin nangkap, diapakan? Dilepas. Karena tidak ada hukuman positif. Ya, hukum positifnya enggak seperti itu. Nah, maka taubat dari hukum Belanda kembali kepada hukum Islam, taubat dari hukum Barat yang sekarang dipraktekkan di negeri ini kembali kepada hukum Allah, ini udah qadha. Seperti sholat subuh kesiangan tadi itu. Segera. Ya. Nah, ini namanya perkara-perkara yang harus digesa. Dalam persoalan individu, menjemput tamu, menikahkan anak gadis, menyelenggarakan jenazah, ini kewajiban komunitas. Membayar hutang, ini kewajiban individu, komunitas maupun negara. Maupun kewajiban taubat dari dosa, taubat dari meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua makin tua tambah umur ini makin tambah ilmu, makin kokoh keimanan, sehingga kita makin sadar, makin dekat kepada Allah. Kalaupun kelak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.